Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Ya puji Tuhan, kalau kabarnya adik-adik sekalian luar biasa baik. Bertemu lagi dengan kakak Petra, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita menyanyi satu lagu yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu. Tiba saatnya kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, terima kasih banyak karena Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini untuk menyambut hari-Mu. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk kita bernyanyi sama-sama, yaitu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, aku
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Hari ini Kakak Vinda akan bercerita untuk adik-adik di kelas TK. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kakak hitung sampai 3, semua sudah tutup mata. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami, mulai dari istirahat kami di malam hari sampai dengan kami boleh bangun pagi lagi hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong pimpin kami supaya kami dapat mengerti dan memahami cerita firman Tuhan pagi hari ini, dan kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan setia setelah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati Kakak Vinda yang akan bercerita, Tuhan Yesus tolong supaya Kakak Vinda bisa menceritakan dengan baik bagian ini kepada adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Nah sekarang kakak akan bercerita untuk adik-adik. Tapi sebelumnya kakak penasaran ini, adik-adik minggu lalu dengar cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Tentang apa? Tentang Tuhan Allah yang hebat, yang satu-satunya bisa menolong kita, tentang Tuhan Allah yang bisa kita temui lewat doa, dan kita harus senantiasa memuji Tuhan. Nah, itu pelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang kita. Kita itu siapa? Adik-adik, kakak, oma, opa, om, tante, mama, papanya adik-adik yang adalah umat Tuhan masa kini. Jadi itu temanya kita, aku adalah umat Tuhan masa kini. Nah hari ini pembacaannya kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kakak akan bercerita untuk adik-adik kisahnya ini. Kisahnya ini tentang bangsa Israel yang punya hakim. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, ada yang tahu nama tanah perjanjian? Tanah Kanaan. Sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Jadi Bapak Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke padang gurun. Selama di padang gurun mereka dipimpin sama Tuhan lewat apa? Tiang awan dan tiang api. Nah, setelah itu jalan bertahun-tahun, akhirnya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi sebelum masuk, sayang sekali Bapak Musa tidak bisa lihat karena Bapak Musa tutup usia, meninggal adik-adik sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi akhirnya, yang tua-tua juga itu waktu keluar dari tanah Mesir, yang tua-tua juga itu sudah meninggal ketika di padang gurun. Terus akhirnya masuklah mereka ke tanah Kanaan. Pas masuk ke tanah Kanaan, kehidupan mereka kan diberkati, tanahnya subur, mereka dapat pembagian tanah sesuai dengan apa yang Tuhan bilang gitu. Akhirnya kehidupan mereka diberkati, mereka makan gampang, mereka mau bekerja gampang. Namun ternyata mereka lupa, kalau bangsa Israel ini lupa kalau mereka harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka itu lebih memilih untuk menyembah dewa-dewa.
Mereka lebih memilih untuk tidak dengar-dengaran sama Tuhan, tidak berdoa sama Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat yang Tuhan tidak suka. Akibatnya apa? Mereka akhirnya diserang sama bangsa lain, diperangi sama bangsa lain, mereka akhirnya dijajah sama bangsa lain, jadi budak di bangsa lain, itu tidak enak. Mereka menjadi tawanan, karena apa? Karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, akhirnya mereka sadar, ini karena kita sudah berdosa sama Tuhan, jadi akhirnya Tuhan jauh dari kita, makanya kita juga jarang berdoa sama Tuhan. Akhirnya bangsa Israel sadar dan mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, Tuhan mengirimkan kepada mereka mengutus hakim. Hakim itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi setelah ada hakim kasih tahu kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, mereka dengar-dengaran dan kehidupannya mereka kembali diberkati sama Tuhan. Karena mereka dengar-dengaran sama Tuhan, mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan pun memberkati kehidupan bangsa Israel. Itu cerita kita pada pagi hari ini lewat kitab Hakim-Hakim ini. Jadi adik-adik, lewat cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa seperti Tuhan Yesus memberkati kehidupannya bangsa Israel, Tuhan Yesus pun memberkati kehidupannya adik-adik. Bukan hanya adik-adik, tapi kakak layan juga, mama juga, papa juga, oma, opa. Apa buktinya? Yang pertama, adik-adik, kakak, dan keluarganya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberkati dalam pekerjaan. Jadi adik-adik tubuhnya bisa sehat, bisa kuat, adik-adik masih bisa pergi bersekolah, adik-adik masih bisa pergi bermain sama teman-temannya. Itu semua bukti kalau Tuhan Yesus mengasihi kita dengan memberkati kita. Nah, pelajaran yang keduanya apa? Pelajaran yang kedua, kalau yang pertama kita sudah tahu, Tuhan itu sayang sekali sama saya. Nah, pelajaran yang kedua, kita harus juga belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kan sudah mengasihi kita. Jadi kita harus bersyukur atas kehidupan yang Tuhan Yesus kasih, atas berkat yang Tuhan Yesus kasih dengan cara mengasihi juga Tuhan Yesus. Apa contohnya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus? Yang pertama, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin dengar cerita Alkitab, menyayangi teman-temannya kita, rajin belajar, memelihara lingkungan. Nah, itu semua bentuk dari bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena kita adalah umat Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupannya kita. Siapa yang mau kehidupannya diberkati? Semua orang mau, kakak mau, adik-adik juga pasti mau, orang tua juga pasti mau, oma, opa, om, tante, semuanya mau kehidupannya diberkati Tuhan. Makanya kita harus mengasihi juga Tuhan Yesus, berterima kasih sama Tuhan Yesus atas berkatnya yang Tuhan Yesus sudah kasih, atas kasih sayangnya Tuhan Yesus sama kehidupannya kita gitu. Nah, adik-adik juga jangan lupa rajin untuk IHMPA, walaupun kita IHMPA-nya online, dengar dari internet, lihat kakak bercerita hanya dari handphone ataupun dari laptop, tapi adik-adik harus tetap mendengarkan, harus tetap rajin ibadah. Karena apa? Kalau kita ibadah seperti ini, kita berbicara dengan Tuhan Yesus, adik-adik mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa sama-sama untuk kepada Tuhan Yesus, gitu. Jadi tetap harus rajin juga IHMPA. Oke, ceritanya kakak selesai sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, adik-adik dapat terberkati lewat cerita firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberkati menyertai kami sepanjang kami ibadah.
kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang begitu indah untuk kami melalui hidup-hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk masa kecil kami Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, tolong berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Tuhan Yesus, berkatilah setiap rezeki pekerjaan yang mereka lakukan agar berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa untuk masa kecil kami. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati setiap apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus senantiasa menjaga keluar masuk kehidupan kami, bermain kami. Tuhan Yesus jaga di masa-masa sekarang ini dengan virus yang merajalela. Kami masih kecil, kami mohon Tuhan Yesus tolong jaga kami agar kami terhindar dari setiap mara bahaya, setiap penyakit yang akan menyerang kami. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan menjaga dan menyayangi, melindungi kami. Kami berdoa juga untuk seluruh yang punya kami di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus senantiasa menjaga mereka di sana sebagaimana Tuhan menjaga kami di sini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati agar setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah kami dapat berjalan dengan baik, itu pun untuk kehidupan kami yang lebih baik lagi ke depannya. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kakak ajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di bawah dan di atas Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di bawah dan di atas Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadahnya kita. Mari semuanya lipat tangannya, tetap berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Allah yang memelihara kehidupan kami, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami berdoa biar kiranya kasih setia, berkat, dan rahmat serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kami sepanjang aktivitas kami dalam tumbuh kembang kami di minggu-minggu mendatang, hingga kami boleh bergabung kembali ya Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ini kami anak-anak-Mu, terpuji namamu Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.